Makhluk yang bahkan lebih mengerikan muncul dari kegelapan. Formasi itu seharusnya memiliki sisa waktu 2 jam, tetapi tinju raksasa itu telah menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Masih dipenuhi dengan kekuatan, orb formasi sibuk memperbaiki celah, tetapi Feini sendiri hampir habis. Mungkin ada secercah harapan jika saya pergi. Kalau tidak, kita semua mati. Mengatur rahangnya, King Han menatap Lu Yun. Jangan berani-berani mengikutiku. Lu Yun mencari di mata King Han dan menemukan tekad yang kuat. Dia mengangguk setuju. Senyum terbentuk di bibir King Han saat dia melihat kembali ke Gubernur Senja. Ingat penampilanku saat ini. Utusan kekaisaran tidak tampan, dengan cara apapun. Kulit yang tampak kotor dan bekas luka seperti kelabang yang menodai wajah yang cukup bersih, sebenarnya ada aura menyeramkan baginya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di antara mereka, gumam Mo Yi pelan. Adapun Lu Yun, ekspresinya sedikit tidak wajar. King Han adalah teman sampai mati, teman yang bisa dia percayakan hidupnya. Tapi bagaimana dengan temannya sendiri? Apakah dia benar-benar menyukai pria? Pada saat yang sama, King Han tampak alergi terhadap pria lain. Dulu ketika semua orang masih mengira Miao adalah laki-laki, dia enggan melakukan banyak kontak dengan rubah yang sangat cantik. Apa artinya semua itu? Apa yang ada di pikirannya? King Han sudah berbalik dan meninggalkan formasi, sosoknya yang lemah dengan cepat ditelan oleh bayang-bayang. Kematian Yu Ying dan kembalinya berikutnya ke Tome of Life and Death telah membawa Emerald Mist Fire bersamanya. Sementara itu, formasi itu sangat menderita karena pukulan keras penyerang baru itu sehingga redup dan hanya menempel dengan lemah. Keputusasaan gelap gulita memerintah di luar dan tidak ada tanda-tanda King Han dimanapun untuk dilihat. Lu Yun mulai gemetar. Apakah dia membuat pilihan yang tepat? Entah bagaimana rasanya seperti sesuatu yang sangat penting sedang pergi darinya. Menyebarkan ulang formasi. Dia tiba-tiba berteriak pada Feini. Ini satu-satunya harapan kami untuk bertahan hidup. Kami tidak bisa membiarkannya hancur. Mo Yi, bantu dia. Kemudian dia menguatkan dirinya melawan kegelapan dan menyerbu keluar dari formasi. Baik. Mo Yi melacak sosok Lu Yun yang pergi dengan matanya sebelum berbalik ke arah Qin Xianhuo dan yang lainnya. Kalian 3 orang rendahan akan membantu, atau aku akan mengeksekusi kalian semua. Aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu. Siapapun yang ingin meledakkan diri bisa melakukannya. Bagiku sama saja apakah kamu mati sekarang, atau mati nanti. Dia menatap tajam ke arah Qi Shenghui. Sebuah getaran menjalari Kasim dan dia mengikuti perintahnya seperti anak domba yang lemah lembut. Kegelapan tak berujung tampaknya menelan segalanya, cahaya dan kesadaran sama. King Han tidak tahu apa yang memberinya keberanian untuk meninggalkan batas aman formasi dan menghadapi kedalaman yang menakutkan di mana bahkan para dewa dikuburkan. Apakah itu hanya gulungan dewa penggembalaan? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Atau seseorang? Gadis yang menyamar itu sendiri bingung. Jika saya benar-benar menyukainya, mengapa saya tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan penampilan saya yang sebenarnya? Bukankah dia juga ingin bertemu dengan gadis cantik yang menyelamatkannya dari mayat hidup di gundukan kuburan? Apakah itu keengganan sederhana? Atau apakah itu ketakutan? Aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Aku tidak akan menjadi apa-apa selain selingan sekilas dalam kisah hidupnya. Jadi mengapa tidak diam-diam tinggal di sisinya dan menemaninya sebagai teman? Itu juga tidak akan terlalu buruk. Monster raksasa itu meraung dan menjerit saat menghantam formasi berulang kali. Tetapi ketika melihat makhluk hidup meninggalkan formasi, ia melemparkan kepalanya ke belakang, melepaskan lolongan bersemangat, dan menyapu sosok kecil King Han dalam upaya untuk meraih manusia. Seorang Gandharva, King Han diam-diam membentangkan gulungan dewa penggembalaan. Saat tangan raksasa itu mendekati sosoknya, tangan itu langsung mundur dan kerangka lamban makhluk itu mundur dengan tergesa-gesa. Namun, sudah menyebar, gulungan panjang itu berputar ke dalam kegelapan dalam pengejaran yang dekat. Gandharva melolong ketakutan, tetapi tidak punya cara untuk melawan kekuatan lukisan itu. Wow, api tak berbentuk membakar sosoknya dan langsung mengubahnya menjadi abu. Upaya itu menguras semua warna dari wajah King Han, mengingat kekuatan penuh dari gulungan itu saat ini berada di luar jangkauannya. Gulungan ini, benar-benar tidak boleh disebut gulungan dewa penggembalaan. King Han menarik napas dalam-dalam. Menggembalakan berarti membimbing dan mengawasi. Menggembalakan makhluk-makhluk abadi berarti mengendalikan makhluk-makhluk abadi jauh dan luas, menjadi tuan atas mereka. Memberi lukisan itu nama seperti itu adalah bukti ambisi ras dewa. Tetapi sebenarnya, 3 lukisan yang membentuk gulungan itu sendiri melambangkan asal-usul inti dari ras ilahi untuk menggunakan kehendak hidup dalam menggenggam otoritas surga, dan lahir dari kelimpahan alam. Oleh karena itu, gulungan itu bukan hanya harta yang paling berharga, tetapi juga antitesis dari ras dewa, yang dapat menurunkan mereka ke asalnya.
Kecuali seorang dewa dapat menahan kekuatannya, itu akan hancur dan kembali ke alam sebagai bentuk energi yang paling primitif. Faktanya, King Han sekarang bertanya-tanya siapa orang yang menyegel gulungan itu. Apakah mereka abadi, atau apakah mereka dewa itu sendiri? Bagaimanapun, dibandingkan dengan lukisan yang tangguh, dia hanyalah seorang kultivator roh yang baru lahir yang lemah. Membunuh satu makhluk saja sudah cukup untuk membuatnya terguncang, dan suara terengah-engahnya sangat mencolok. Semua monster di sini memiliki asal-usul dewa, termasuk yang disebut Lu Yun sebagai hantu. Seseorang mengubur seluruh ras mereka di sini, lalu menggunakan kekuatan aneh untuk menghapus perasaan mereka dan mengubah mereka menjadi makhluk kegelapan. King Han telah memperoleh beberapa petunjuk dari kekuatan Gandharva yang telah dia bunuh. Meskipun itu masih dewa, itu akan menjadi sesuatu yang lain juga. Desir. Dengan goyangan lembut, gulungan itu mengikuti arah jarinya dan mengubah makhluk lain menjadi abu. Saya memiliki kekuatan yang cukup untuk 3 penggunaan paling banyak, tidak lebih. Mulut diatur dengan kuat, King Han menutup matanya, mendorong cahaya perak menyebar dari batu bintang di dadanya. Segera setelah itu, sosoknya bergeser, berubah dari dia menjadi wanita. Untung dia tidak bisa melihatku. Penampilan aslinya pulih, dia secara naluriah memeriksa di belakangnya. Tidak ada setitik cahaya pun yang dapat ditemukan dalam kegelapan tanpa batas. Cahaya formasi telah lama meredup menjadi tidak ada. Dia mengirim batu bintangnya ke dalam gulungan untuk bergabung dengannya. Tiba-tiba dimeriahkan, gulungan itu meluncur di udara seperti naga mulia dan melenyapkan monster demi monster dalam pembunuhan liar. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan mereka memiliki tujuan yang jelas menghancurkan formasi dan melahap yang hidup di dalamnya. Meskipun mereka takut pada gulungan itu tidak mengalahkan keinginan mereka untuk hidup sebagai daging. Faktanya, petunjuk samar pembantaian yang lahir dari pembantaian gulungan mengirim monster ke dalam hiruk-pikuk mengamuk. Dan terlepas dari bantuan batu bintang, memanipulasi gulungan itu masih menjadi beban bagi King Han. Batu bintang itu tidak hanya dimaksudkan untuk menyembunyikan penampilannya. Lebih penting lagi, itu juga melindungi hidupnya. Tanpa batu pada dirinya, hidupnya mulai tergelincir lagi bahkan gulungan itu tidak dapat mencegah bagian ini. King Han, apakah kamu baik-baik saja? Suara Lu Yun tiba-tiba terdengar di telinganya, menyentak konsentrasinya yang berat. Dia menggigit bibirnya cukup keras untuk mengeluarkan darah dan dengan paksa menelan kata-kata di ujung lidahnya. Lu Yun mengikuti perasaan familiar itu dan mencapai sisinya. Dia tidak bisa tidak khawatir dengan keheningannya, tetapi dia tidak berani terlalu dekat dengannya. Api hitam mengamuk di sekelilingnya, kekuatan penuh api neraka bekerja untuk menyembunyikan vitalitasnya sebagai makhluk hidup. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu terluka? Dia menepis api dari tangan kanannya dan mencoba meraihnya, tetapi dia sedikit bergeser dan menghindari sentuhannya. Ada apa? Lu Yun tersenyum kecut. Mengapa King Han tampak sangat berbeda dalam kegelapan? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menolak untuk membiarkan Lu Yun menyentuhnya. Setidaknya kekuatan penting yang dia rasakan dari King Han telah membuatnya agak rileks. Temannya tidak terluka. Di balut kegelapan, King Han diam-diam memasang penghalang pelindung di sekitar Lu Yun dengan gulungan dewa penggembalaan. Gubernur dapat berjalan dalam kegelapan ini karena api neraka di sekelilingnya, menutupi vitalitasnya dan mencegah makhluk-makhluk kegelapan untuk merasakannya. Karena perhatian mendesak untuk King Han sebelumnya, dia telah memadamkan sebagian api dan membiarkan vitalitas merembes keluar. Itu telah memperingatkan makhluk-makhluk akan kehadirannya dan memicu serangan hiruk-pikuk. King Han menghancurkan mereka dengan gulungan dewa penggembalaan, dahinya berkeringat. Bawa aku ke istana bawah laut. Lu Yun tiba-tiba berkata kepada King Han. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa-apa sekarang, keterampilan memori yang kuat dari seorang kultivator menunjukkan arah umum istana kepada mereka. Awan wewangian manis yang bergerak adalah pendahulu King Han perlahan bergerak ke tujuan yang diinginkan. Baunya sangat enak, kata gubernur tanpa berpikir. Ini manis, seperti napasmu. Apakah kamu makan sesuatu? Ketika King Han sekali lagi menahan diri untuk tidak menanggapi, Lu Yun tidak punya pilihan selain menghentikan pembicaraan. Ada segerombolan besar makhluk gelap di sini sehingga King Han berjuang untuk memaksa keluar, meskipun memiliki gulungan dewa penggembala untuk merobek mereka. Formasi Feini untuk mengarahkan dupa telah rusak sejak lama. Aroma godaan ilahi telah tercium dan menarik makhluk-makhluk gelap dari segala arah, itulah sebabnya mereka berdua harus berurusan dengan begitu banyak sekarang. Dan meskipun diinjak rata, Dewa Sungai saat ini masih hidup. Dia dengan erat mencengkeram dupa dalam formasi dan menolak untuk bergerak, menjerit dan meratap saat monster di belakangnya tanpa perasaan menyeretnya ke belakang. Sesuatu di sekitar istana bawah laut sepertinya menahan makhluk-makhluk itu. Mereka meraung dan mendatangkan malapetaka, dan bahkan mencabik-cabik satu sama lain, tetapi tidak satupun dari mereka mendekati istana.
Ini adalah wilayah dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Tetap di sini dan jangan bergerak, kata Lu Yun, lalu berjalan ke istana. King Han mengangguk diam-diam. Dia tahu dia menuju ke istana untuk membangunkan Dewa Sungai sebelumnya sehingga mereka bisa mengalahkan monster di sini. Dewa Sungai itu dengan mudah mendorong monster itu kembali ke bumi dengan tombak kuningannya, jadi dia pasti mampu mengusir makhluk gelap lainnya. Setelah jeda, King Han menggeser kekuatan batu bintang yang dia terapkan pada gulungan itu kembali ke dirinya sendiri, menyamarkan bentuk aslinya lagi. Ini sekarang. Ini akan menentukan apakah kita bisa keluar hidup-hidup. Lu Yun mendekati Dewa Sungai sebelumnya dan meletakkan tangannya di tubuhnya yang kering. Dengan satu pemikiran, dia mengumpulkan ikan bangkai dan tombak, lalu segera memasuki gerbang abis. Tuan, Yue Shen bergegas ke Lu Yun saat dia masuk, ekspresinya panik. 9 mayat darah meringkuk dalam tumpukan ketakutan yang bergetar. Ada sesuatu yang lain di sini, sebuah kesadaran yang mengoceh tanpa henti. Itu milik tas undet raksasa, tapi tidak lengkap. Itu tidak memiliki roh atau jiwa, yang menyebabkannya berkeliaran dalam kabut tanpa tujuan. Lu Yun tidak bisa diganggu dengan itu. Di mana tempat ini, tuanku? Yue Shen bertanya dengan gentar. Ini mengerikan. Saya merasa ada sesuatu yang bisa membunuh saya kapan saja. Kau juga merasakannya. Lu Yun bertanya dengan heran. Menurut King Han, jurang adalah lubang pemakaman untuk ras dewa. Yue Shen, di sisi lain, adalah hantu abadi. Tunggu, Yue Shen, seperti dalam karakter dewa. Realisasi menghantamnya. Kamu juga dewa. Yue Shen bingung. Dia tidak ingat apapun tentang masa lalunya kecuali namanya sendiri. Itu pasti. Menjadi dewa akan menjelaskan segalanya. Lubang pemakaman ada di sini karena suatu alasan, dan kekuatan di bawah jurang kemungkinan juga menjadi faktor mengapa Yue Shen berubah menjadi hantu, daripada hidup kembali. Benda di bawah jurang bisa membunuh dewa. Aku ingin tahu apakah Dewa Sungai akan mampu menghadapinya begitu dia bangkit. Lu Yun memiliki semua waktu di dunia untuk berpikir, sekarang dia telah memasuki gerbang. Waktu dihentikan di luar, secara komparatif. Bahkan jika dia tinggal di sini selama ratusan juta tahun, dia akan kembali ke titik waktu yang sama begitu dia pergi. Karena itu, dia tidak khawatir monster istana akan membebaskan diri setelah dia mengumpulkan tubuh Dewa Sungai. Namun, monster itu bahkan mengintimidasi makhluk-makhluk gelap yang telah dirusak oleh para dewa itu bukan monster biasa. Tidak ada apa-apa untuk itu, aku harus mencoba. Jika Dewa Sungai tidak dapat membantu kita, kita akan mati bagaimanapun caranya. Utusan ketiga Samsara, cari tempatmu. Seru Lu Yun. Bersenandung. Cahaya hitam memancar dari Lu Yun, dan bayangan samar sebuah buku muncul dari tubuhnya. Retak-retak-retak. Ikan bangkai besar itu terbuka seperti kepompong, memungkinkan Putri Duyung perlahan-lahan keluar. Matanya berangsur-angsur terbuka, memperlihatkan kedalaman lautan dalam tatapannya. Rambut panjang berwarna biru kristal tergerai di sekelilingnya, senada dengan warna ekornya. Dia tampak seperti sebuah karya seni, dipahat dari kristal. Xuanxi, utusan Samsara ketiga, menyapa Tuan. Dia menyapu dengan hormat yang anggun. Lu Yun menggosok hidungnya. Sama seperti Yu Ying, Xuanxi telah dibangkitkan tanpa pakaian. Yang membedakannya adalah ekor ikan yang membentuk tubuh bagian bawahnya. Memperhatikan keterbukaannya, utusan baru itu memanifestasikan jubah sutra biru berbulu halus dengan lambaian tangannya, menutupi lekuk tubuhnya. Apakah ikan bangkai ini yang mengamuk di Sungai Senja dan memakan 36 dewa emas? Lu Yun menatap ikan bangkai di tanah. Dewa Sungai telah hidup kembali, tetapi ikan bangkai itu tetap ada. Sepertinya Xuanxi telah dimakan oleh makhluk itu setelah kematiannya, tetapi kekuatannya yang luar biasa telah mengasimilasi ikan bangkai sebagai balasannya. Sekarang Xuanxi adalah seorang utusan, bentuk aslinya terpisah dari ikan bangkai. Kamu, dari roh air laut utara. Membanjirnya ingatan dan pengalamannya membuat Lu Yun tercengang. Roh air laut utara sangat jauh berbeda dari roh monster yang saat ini menghuni laut. Yang pertama telah lama menghilang, rumah leluhur mereka diambil alih oleh yang terakhir. Dia beralih ke peti luar perunggu. Jelas, utusan barunya tahu siapa yang ada di kapal pemakaman itu. Kembali pada hari itu, dia rela masuk ke skema Wayfarer untuk memberikan instruksi ritual untuk menghidupkan kembali yang ada di dalam. Ya Tuan, saya adalah salah satu roh hiu dari Laut Utara. Saya adalah bawahan dekat Sang Putri, pada suatu waktu. Utusan berair diam-diam menundukkan kepalanya. Dia adalah Dewa Sungai Senja pertama, tetapi mati dalam pertarungan dengan batasan mengerikan yang ada di makam kuno. Saya mewarisi posisi itu darinya. Dewa tidak hanya entitas yang lahir dari pengorbanan melalui ritual, tetapi juga mewakili posisi, gelar yang diciptakan untuk memenuhi tugas tertentu. Kekuatan dewa adalah hasil dari hukum alam dan keinginan massa.
Ambil Dewa Sungai Senja pertama, misalnya. Terlahir dari pengorbanan, doa, dan pemujaan orang-orang yang tinggal di tepian, Dewa Sungai bisa memanipulasi sungai agar tidak lagi banjir. Dengan demikian, dia melindungi kehidupan para penyembahnya di Bang, seperti kewajibannya sejak lahir. Mereka berharap dia memiliki kekuatan khusus atas alam, dan itulah yang terjadi. Posisi semacam ini dapat dialihkan kepada orang lain, baik dengan sukarela maupun dengan paksa. Bagaimanapun, Dewa Sungai Senja akan selalu memiliki kemampuan untuk mengendalikan Sungai Senja. Kematian Xuanzi berarti dia tidak lagi memegang jabatan itu. Dewa Sungai lain tidak akan lahir sebaliknya. Adapun putri yang pernah dia layani, penghuni peti mati luar perunggu, inilah yang ingin dihidupkan kembali oleh gundukan pemakaman besar dan ritual 1000 tahun. Apakah gangguan 1000 tahun yang lalu, yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan yang tak terhitung bagi seluruh provinsi Senja, semuanya untuk menghidupkan kembali putrimu ini? Lu Yun melirik peti mati luar, agak kesal. Tidak, tidak, jawab utusan berair itu buru-buru. Pasti ada alasan lain. Sang putri adalah bangsawan paling murni, tetapi pewaris terakhir dan bersembunyi dengan sedikit pasukan atas namanya. Dia bahkan mengubah namanya Tunggu. Xuanzi menjerit ketakutan. Apa ini? Mengapa ada cahaya darah pada yang mulia? Dua sinar cahaya biru pucat terpancar dari matanya, tatapan yang bisa mengintip ke dalam peti mati. Persembahan rumput dan guk-guk yang dibuat dari jerami harus meminjam dari energi paling murni di dunia. Mengapa darah berkilauan di atasnya? Xuanzi pucat pasi. Barang kurban diubah, Lu Yun melantunkan dengan suara rendah. Mereka menggantikan 99 pasang anak-anak, ditambah lebih dari 1000 tubuh dan jiwa pembudidaya. Tampaknya seseorang ingin menghidupkan kembali sang putri baik-baik saja, tetapi untuk menciptakan mesin pembunuh mereka sendiri dalam prosesnya. Ritual itu akan baik-baik saja jika hanya patung jerami yang digunakan. Begitu pengorbanan hidup diganti, itu berubah menjadi terlalu berdarah dan kejam, menciptakan masa kritis karma buruk. Dalam keadaan seperti itu, sang putri hanya bisa bangkit kembali sebagai iblis pembunuh yang tidak punya pikiran bahkan lebih mengerikan daripada Raja Zombie. Dahulu kala, Xuanzi telah menawarkan hidupnya sendiri untuk menciptakan batas mandiri dengan energi alam. Sistem tidak membutuhkan bantuan dari luar untuk melestarikan dirinya sendiri. Dia hanya mewariskan upacara pengorbanan untuk menghidupkan kembali putrinya. Sayangnya, gangguan dari luar telah mengubah niatnya di luar keyakinan, mengubah putri naga menjadi monster. Kemungkinan yang dia tinggalkan untuk memastikan bahwa ritual akan berjalan seperti biasa ternyata telah dihilangkan juga. Akibatnya, upacara 100 tahun membawa hasil yang sangat berbeda. Tidak ada yang ingin dia capai telah tercapai. Tuan, demi semua kehidupan, tolong hentikan kebangkitan sang putri. Yang mulia juga tidak akan pernah menginginkan ini. Resolusi melintas di mata biru pucat Xuanzi. Dia pernah menyerahkan hidupnya untuk menghidupkan kembali majikannya, tetapi sekarang memohon pada Lu Yun untuk mencegah tujuan itu terwujud. Kita harus melihat. Saya belum bisa menyentuh peti mati luar perunggu ini. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun kapal pemakaman sekarang berada di gerbang abis, kapal itu tetap terhubung ke dunia luar melalui kekuatan misterius. Energi yang dihasilkan oleh pengorbanan masih mengalir dengan mudah ke dalamnya. Dia belum berani melakukan apapun untuk itu. Ada apa dengan tombak kuningan itu? Kenapa di sini? Dia mengubah topik pembicaraan, menunjuk pada senjata yang disematkan pada ikan bangkai. Xuanzi berkedip dan menggelengkan kepalanya. Dia secara alami tidak tahu apapun yang terjadi setelah kematiannya. Sementara keyakinannya telah mencatat beberapa kenangan selama mereka memiliki ikan bangkai, mereka terlalu pudar untuk dibaca oleh Lu Yun. Satu-satunya hal yang dia ingat adalah memberikan jimat air ilahi kepada Lu Yun dan memberitahunya bagaimana meninggalkan jurang maut. Adapun mengapa pecahan keinginannya hidup untuk menekan monster istana sejak awal, dia tidak tahu. Tombak kuningan ini disebut Saward, dan itu adalah salah satu harta paling berharga dari roh air laut utara. Sang putri tinggal di istana Sungai Senja, pada suatu waktu. Jika tebakanku benar, monster di bawahnya adalah salah satu pengawal naganya, yang dipelintir oleh kekuatan di sini. Xuanzi mencoba memilah-milah pikirannya. Sebelumnya, dia bisa menggunakan kekuatan Saward karena dia adalah untaian keyakinan yang mewakili dirinya yang dulu. Sekarang dia adalah utusan samsara, dia hanya memiliki kekuatan abadi sejati. Saward adalah senjata yang digunakan oleh Dao abadi, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dia sentuh sekarang. Ikan bangkai keliling yang memakannya juga telah mengambil alih posisi Dewa Sungai Senja. Pada titik tertentu, seseorang telah membunuh ikan bangkai yang tidak teratur itu, dan mayatnya telah tenggelam ke dalam jurang untuk menyegel istana Sungai Senja. Tapi siapa yang menggunakan Saward yang telah lama hilang untuk menyelesaikan perbuatannya? Itu adalah misteri lain untuk ditambahkan ketumpukan.
Apakah kamu punya ide tentang bagaimana kita bisa keluar dari sini? Tanya Lu Yun. Ya, Xuanzi menjawab dengan pasti. Jika kita bisa menangkap Dewa Sungai Senja itu di bawah kendali penjaga naga, aku akan bisa mengambil kembali posisi dan kendaliku atas sungai. Setelah itu, aku akan meminta air sungai mengirim kita keluar dengan selamat. Meskipun seluruh ras dewa disegel di dalam jurang, aku sendiri bukan dewa. Saya menjadi Dewa Sungai Senja melalui warisan, jadi jurang tidak mempengaruhi saya sama sekali. Ada dua jenis dewa, beberapa dilahirkan melalui pengorbanan, sementara yang lain memperoleh gelar dan tugas dari yang lain. Yin dan Yang secara alami terpisah satu sama lain, dan konvergensi mereka memunculkan semua kehidupan. Dewa yang lahir dari pengorbanan dan penyembahan juga memiliki karakteristik ini, dan keturunan mereka membentuk ras ilahi. Seorang dewa diberkahi dengan bakat luar biasa. Kekuatan yang diterima orang tua mereka dari posisi mereka diturunkan melalui garis keturunan mereka, dari generasi ke generasi. Bisakah kamu menaklukkan Dragonguard yang rusak itu? Lu Yun mengerutkan alisnya. Jika dia pergi sekarang, Dragonguard yang dilepaskan akan muncul kembali dan membunuhnya dan semua orang. Sangat. Xuanzi mengangguk. Aku bisa menahannya selama sekitar 10 napas. Sudah cukup waktu. Lu Yun mengatur rahangnya sebagai persiapan. Dewa Sungai Senja yang baru adalah dewa dan dewa yang lahir dari kepercayaan dan pengorbanan para penyembah. Sifat itu berarti bahwa gulungan Dewa Penggembalaan King Han akan mengerjakannya. 10 napas sudah lebih dari cukup bagi gulungan untuk melakukan tugasnya. Setelah mengambil keputusan, dia segera melangkah keluar dari gerbang dengan utusan barunya. Gemuruh. Bumi segera mulai bergetar, membuka celah demi celah di permukaannya. Raung-raungan binatang merobek jurang dalam ketakutan. Makhluk kegelapan yang berkumpul dipaksa ke tanah dalam ketakutan, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Istana Sungai Senja runtuh saat kepala naga raksasa muncul di kegelapan. Berhenti. Sebuah perintah tajam memotong kesunyian, diikuti oleh manifestasi jimat biru terang yang menerangi kekosongan. Itu menempel pada kepala naga segera setelah sepenuhnya terwujud. Cepat, King Han. Lu Yun menangis, tangkap Dewa Sungai. Waktu terus berjalan. 1. Lu Yun tahu sebelumnya ada naga di dalam peti mati. Jimat bercahaya itu sebiru gelombang laut, memancarkan cahaya yang langsung mencerahkan lingkungan. Lu Yun dan King Han menemukan kepala naga raksasa mengintip mereka melalui mata merah darah yang ganas. Dewa Sungai Senja menggantung di dagunya seperti pai daging, hubungannya dengan naga hitam adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup. Mengerti. King Han dengan cepat bertindak. Menyilangkan kedua tangan di depan dadanya, dia melemparkan rentetan cahaya murni melalui gulungan Dewa Penggembalaan. Roar. Kepala naga bertinta itu berbusa karena marah manusia itu mencoba mengambil Dewa Sungai Senja. Dipegang erat oleh jimat Xuanzi, itu hanya bisa menonton dengan frustrasi saat gulungan mitos menyerap hadiahnya. Kekrur. Semburan kekuatan dari naga hitam itu memecahkan jimat di kepalanya. Bukankah kamu mengatakan 10 napas? Ini baru 3, teriak Lu Yun, sangat ketakutan karena naga itu sudah melepaskan diri. Kamu bodoh. Itu bukan yang mulia. Xuanzi menyadari apa yang terjadi ketika dia melihat kegilaan di mata Dragonguard itu. Karena gelarnya, Dewa Sungai Senja membawa aura yang sangat mirip dengan Putri Naga di masa lalu dan penjaga naga telah salah mengiranya sebagai mantan nyonyanya. Bagaimanapun, naga hitam ini pernah menjadi penjaga Putri Laut Utara sebelumnya. King Han dan Mo Yi salah menebak dalam hal ini naga itu tidak menghubungkan dirinya dengan Dewa Sungai Senja untuk menggunakannya sebagai umpan, melainkan untuk mempertahankan keberadaannya secara paksa. Ekor Dewa Sungai telah dimakan oleh penghuni lain dalam kegelapan, bukan naga. Jika Dragonguard tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati sejak lama. Ledakan. Kemarahan yang luar biasa meningkatkan kekuatan naga hingga sepertiga. Jimat yang seharusnya bagus untuk 10 napas hanya bertahan 3 sebelum hancur. Bentuknya yang besar perlahan merangkak keluar dari lantai jurang. Kembali, kembali, kataku. Di tengah tangisan hiruk pikuk Xuanzi, utusan itu menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk kecil darah kehidupan biru. Sebuah jimat yang lebih besar muncul di kehampaan, menempelkan dirinya ke kepala naga hitam sekali lagi. Tubuhnya yang muncul tiba-tiba ditarik, ditekan oleh kekuatan jimat. Sakit putri pengkhianat. Kata-katanya sangat lambat dan serak, mata merahnya menatap tajam ke arah Xuanzi. Itu bukan putri. Xuanzi menggertakkan giginya sebelum menembak balik. Boom, retak, gemuruh. Tanah bergetar dan bergetar. Dragonguard jatuh ke dalam hiruk pikuk yang lebih dalam, melepaskan diri dari jimat kedua Xuanzi di saat berikutnya. Setiap pori-pori tubuh utusan berair itu memancarkan aliran darah. Dia dengan panik melambaikan kedua tangannya di udara, melemparkan jimat demi jimat pada naga hitam dalam upaya sia-sia untuk mengalahkannya kembali.
Dia tidak punya waktu atau energi untuk melakukan hal lain. Dan sayangnya, usahanya semakin lemah saat ini. Lu Yun tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bisa ada keganasan seperti itu dari naga. Dia meluncur mundur ke sisi King Han. Temannya dengan protektif membuka gulungan di sekitar mereka berdua. Menguasai. Tangkap naga itu. Suara mendesak dari gulungan itu terdengar di benak King Han. Siapa ini? Terengah-engah pemuda itu. Ini aku, Pangeran Naga. Suara itu menjawab dengan tergesa-gesa sebelum melanjutkan. Naga hitam itu tidak berdarah murni. Ini adalah Wim berskala. Jika Anda mengirimkannya ke gulungan ini, Pangeran Harimau dan saya dapat menaklukkannya untuk Anda. Pangeran Harimau dan Naga telah datang untuk tinggal di dalam panorama kejelasan kembali di dalam gundukan pemakaman besar yang pertama telah ditangkap, tetapi yang terakhir telah masuk atas kemauannya sendiri. Setelah ketiga lukisan itu digabungkan menjadi gulungan Dewa Penggembalaan, duo dinamis itu hanya tumbuh lebih kuat di dalam rumah baru mereka. Mereka dipaksa untuk bertarung satu sama lain hanya karena dualitas naga dan harimau, tetapi sekarang dibebaskan dari itu. Baik, tapi jika kalian berdua mengatakan sesuatu yang tidak perlu, aku akan menghancurkan kalian berdua. King Han mengirim pesan kembali melalui gigi terkatup. Dia tidak memperhatikan dua binatang di dalam gulungan itu, sebelumnya. Jika mereka bisa melihat apa yang terjadi di luar, mereka pasti tahu tentang identitas dan wujud aslinya. Tidak, Tuan. Kami tidak akan memberitahu siapapun tentang Anda. Pangeran Harimau menjawab dengan cemas. Lu Yun, tahan naga hitam itu selama 3 tarikan napas lagi. King Han berteriak keras. Xuanxi, kamu mendengarnya. Lu Yun mengerutkan wajahnya. Dua api hitam keluar dari matanya saat kekuatan Tome of Life and Death meraung hidup di dalam dantiannya, memperkuat Xuanxi dengan potensinya. Dipahami, utusan berair itu bisa merasakan vitalitas yang baru ditemukan melonjak melalui dirinya. Api hitam yang dimanifestasikan Lu Yun juga muncul di matanya sendiri. Meskipun dia belum menjadi lebih kuat, stamina dan semangatnya telah pulih sepenuhnya. Dia membuka tangannya, menyanyikan syair melodi dengan keras. Lagu itu menyedot setiap energi dari lingkungan sekitar surga, bumi, dan bahkan kegelapan di bawah jurang untuk membentuk jimat raksasa yang lebarnya 300 meter. Boom! Begitu muncul, jimat raksasa itu menghantamkan dirinya ke tubuh naga hitam itu. Di bawah pengaruhnya, naga itu menjadi diam seperti patung. Faktanya, vitalitasnya telah disegel. Tubuh Xuanxi meringkuk ke tanah seperti daun. Tindakan terakhir itu telah menguras setiap ons kekuatan yang dimilikinya. Hah! King Han dengan paksa mengeluarkan udara di paru-parunya. Mengambang di udara, dia memancarkan cahaya bintang yang sangat cemerlang yang bahkan meredupkan cahaya jimat itu. Itu bukan kekuatan gulungan itu. Cahaya bintang anehnya tidak asing bagi Lu Yun. Dia berbalik secara naluriah dari cahaya yang menyilaukan, karena terlalu terang untuk dilihat secara langsung. Gadis zombie dan Mo Yi berbagi sentimennya, menutup mata mereka secara bergantian untuk menghindari tatapan yang menyilaukan. Dalam cahaya perak, King Han sekali lagi berubah menjadi gadis impian Lu Yun. Namun, kunci musangnya telah mengubah warna perak yang sama seperti bintang-bintang. Gaun kuning pucat yang sebelumnya dia kenakan sekarang bersinar dengan kecemerlangan yang tidak wajar, menyembunyikan bentuknya lebih halus dari sebelumnya. Rambut perak dicabut oleh kekuatan gulungan, yang dibentangkan dan menyerang ke arah Wim yang bersisik. Beraninya kamu menolak. Gadis itu bergetar. Datang. Bersenandung. Cahaya perak dari batu bintang bersinar lebih terang, memperkuat gulungan itu dengan sinarnya yang berkilau, dan naga bersisik itu langsung tersedot ke dalam lukisan itu. Sesaat kemudian, gulungan itu mulai bergetar. Gumpalan asap hitam keluar, menandakan upaya bayangan drakonik untuk membebaskan diri. Auman naga dan harimau dengan cepat membungkamnya, membawa kedamaian dan ketenangan kembali ke gulungan dan kedalaman. Dalam kehampaan gelap, gadis melayang yang diselimuti cahaya bintang keperakan menjadi pusat perhatian. Ini dia. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Lu Yun memandang gadis yang tergantung di udara, terpesona dan bingung dengan apa yang baru saja dilihatnya. Gadis berbintang perlahan turun, mendarat dengan lembut di depannya. Apa yang baru saja terjadi? Pemuda itu hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia ada di sini lagi, tapi bagaimana dengan King Han? Kemana perginya sahabatnya itu? Siapa kamu sebenarnya? Dia buru-buru berseru. Namaku King Yu. Gadis itu membuka senyumnya yang diterangi matahari. Ingat bahwa dia melambaikan tangan, membuka gulungan itu sekali lagi dan mengeluarkan King Han dan Dewa Sungai Senja yang tidak sadarkan diri setelah itu tubuhnya menghilang menjadi sejuta motes cahaya. Lu Yun mengulurkan tangan, tapi tidak ada yang bisa dia pegang. Kau menyelamatkanku lagi, King Yu gumamnya, masih terpaku pada tempat dia menghilang. Butuh beberapa saat baginya untuk memulihkan akalnya dan berlari ke sisi temannya.
Kamu baik-baik saja, King Han. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk membantu King Han berdiri, yang wajahnya pucat mulai bergerak. Meskipun dia memiliki sejuta pertanyaan, dia tahu sekarang bukan waktunya. Sebuah pil yang dipasok dari cincin penyimpanannya membawa sedikit warna kembali ke pipi King Han. Lu Yun sangat siap kali ini. Setelah meninggalkan gundukan pemakaman, dia meminta Yu Ying untuk memurnikan beberapa pil. Sekarang, dia memiliki banyak jenis yang memulihkan stamina dan menyembuhkan luka. Kedalaman menikmati momen kedamaian dan ketenangan yang langka, makhluk-makhluk dalam kegelapan telah ditakuti oleh gulungan Dewa Penggembalaan. Xuanxi memaksa dirinya untuk berdiri dan mendekati tubuh Dewa Sungai Senja, lalu dengan paksa mengambil posisi dewa. Kupikir gadis itu barusan adalah wujud pemberian roh seseorang, utusan itu membantu, menyadari kebingungan Lu Yun. Semangat seseorang. Lu Yun berkedip. Seorang kultivator dapat membentuk roh yang baru lahir setelah mencapai alam roh. Setelah mengirimkannya keluar dari tubuh, roh seseorang dapat mengambil 1000 bentuk dan menyebarkan segelintir seni yang berbeda. Bersandar di lengan Lu Yun, King Han yang pulih segera menegang. Sepertinya begitu, tetapi semangat itu juga sangat kuat, kata Xuanxi, ragu-ragu. Lu Yun melirik temannya, yang langsung menutup matanya. King Han, apakah ada seorang gadis di klanmu bernama King Yu? Harapan terpancar di wajah gubernur muda itu. Tidak, King Han mulai menyesali tindakannya. Meskipun dia menggunakan rohnya untuk menyembunyikan identitasnya, memberitahu Lu Yun nama aslinya sama sekali tidak perlu. Tentunya, menyelamatkan gubernur sudah cukup. Jumlah orang di dunia yang mengetahui rahasia itu dapat dihitung dengan satu tangan. Pak, Xuanxi menyela jalan pikirannya. Posisi Dewa Sungai adalah milikku sekali lagi. Aku seharusnya bisa menurunkan Sungai Senja dan membawanya keluar. Istirahatlah untuk memulihkan diri sedikit lagi. Lu Yun tidak setuju. Di sini cukup aman, untuk saat ini. Kami tidak terburu-buru. Xuanxi telah menggunakan esensinya untuk menciptakan jimat yang sangat kuat yang telah melumpuhkan penjaga naga, dan kekuatan hidupnya berada di ambang kelelahan. Jika dia mendorong dirinya lagi, dia kemungkinan besar akan mati. Meskipun Tome of Life and Death bisa menghidupkannya kembali, Lu Yun membutuhkan bantuannya lebih cepat dengan rencana penyelamatan Wan Feng. Dia tidak bisa menunggu seminggu sampai dia dilahirkan kembali. Xuanxi diam-diam memiringkan kepalanya. Dia meringkuk ekor amisnya lebih dekat ke dirinya sendiri, fokus pada penyembuhan lukanya sendiri. Menegakkan dirinya, King Han mulai melakukan hal yang sama. Hei King Han, Lu Yun bernyanyi dan mendekati pemuda itu, senyum menyeringai terpampang di wajahnya. Apa? Temannya dengan dingin membalas. Lihat, kau tahu banyak rahasiaku. Ekspresi Lu Yun agak canggung. Gulungan Dewa Penggembalaan adalah salah satu harta mahkota ras ilahi, jauh lebih berharga daripada orb formasi. Namun, Lu Yun telah menyerahkannya untuk menyelamatkan nyawa temannya tanpa mengedipkan mata. Dan sekarang, dia telah menunjukkan kebangkitan Dewa Sungai Senja sebelumnya juga. King Han suka diperlihatkan hal-hal ini karena itu adalah tanda kepercayaan Lu Yun padanya, dan kepercayaan pada kedalaman ini adalah perasaan yang mewah. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang semua ini, jawabnya serius. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Lu Yun mengoreksi dengan tergesa-gesa. Apakah benar-benar tidak ada yang bernama King Yu di keluargamu? Apa? Kamu ingin meminta tangannya untuk menikah? King Han memiringkan kepalanya dengan setengah tersenyum geli. Itu bukan ya, aku. Lihat, dia menyelamatkanku 2 kali. Setidaknya aku harus berterima kasih padanya secara langsung, kan? Jika King Yu tidak muncul sekarang dan menjinakkan naga hitam, semua orang di sini akan mati. Lu Yun hanyalah seorang kultivator alam inti angin sepoi-sepoi dari arah umum naga sudah cukup untuk mengirimnya melalui siklus reinkarnasi lagi. Penampilan berulang gadis itu selama masa bahaya besar berarti bahwa King Han harus berhubungan dengannya entah bagaimana. Bahkan, dia pasti sangat mengenalnya. Tentu, King Han mengangguk. Dia berusia beberapa ribu tahun. Dan nenek yang menakutkan. Lu Yun menggosok hidungnya karena malu mendengar kata-kata King Han. Itu adalah kata-kata yang dia ucapkan sendiri pada awalnya. Apapun yang terjadi, dia sekarang bahkan lebih positif tentang dugaannya. Gadis bernama King Yu pasti telah meninggalkan seutas semangatnya yang baru lahir pada King Han untuk muncul pada saat-saat kritis untuk menghadapi ancaman yang kuat. Apakah kamu ingin dia keluar lagi? King Han menyeringai dan mengedipkan mata padanya. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Terakhir kali dia muncul, itu hampir mengorbankan nyawamu. Dan kali ini tidak jauh lebih baik. King Han mengerjap, sebuah sentimen aneh berkilauan di matanya. Secara lahiriah, dia tampaknya telah pulih sedikit, tetapi dia benar-benar menghabiskan terlalu banyak energinya. Jika dia tidak memperbaiki gulungan Dewa Penggembalaan, batu bintang itu akan menghabiskan hidupnya. Kali ini,
Dia melepaskan kekuatan rohnya yang baru lahir untuk Bud, dan menggunakannya untuk mengaktifkan batu bintang untuk menaklukkan naga hitam. Jika saya memiliki kesempatan untuk mengunjungi House King, saya harus bertemu dan berterima kasih padanya secara langsung. Karena dia memberitahuku namanya, dia pasti sedikit tertarik padaku. Ekspresi Lu Yun berubah cerah sekali lagi, tampilan sebelumnya dari gagapnya yang cemas tidak terlihat. Ya, King Han merasakan luka bakar di pipinya. Untungnya, kulitnya cukup gelap untuk menutupi rona merahnya. Siapa yang tahu kenapa dia melakukan itu, gumamnya hampir tak terdengar. Mo Yi dan yang lainnya menyusul mereka. Formasi pelindung telah hancur ketika naga hitam itu keluar dari tanah, tapi untungnya, gulungan itu telah mengirim makhluk-makhluk gelap itu berkemas, memberi kelompok itu penangguhan hukuman. Fragmen jimat berserakan di tanah, menerangi area itu dengan cahaya birunya yang sejuk. Melihat King Han dan Xuanxi ditumpukan tanpa tulang di tanah, Mo Yi segera bertanya, apa itu tadi? Dia dengan cerdas menghindari bertanya tentang identitas Xuanxi. Mengingat penampilannya sangat mirip dengan dewa sungai-sungai senja dari sebelumnya, banyak yang mudah ditebak. Semuanya sudah beres. Kita bisa pergi sebentar lagi. Lu Yun menghela nafas lega saat melihat Dieksi dan Mo Yi muncul. Baik King Han maupun Xuanxi tidak berdaya, dan Lu Yun hanyalah seorang kultivator inti emas. Helvire sekarang adalah satu-satunya cara untuk membela diri. Tapi Mo Yi dan Dieksi sama-sama makhluk abadi yang kuat, dan bahkan jika mereka tidak bisa menghadapi legiun makhluk sendirian, mereka dengan mudah bisa menyingkirkan satu atau dua orang yang tersesat. Meninggalkan, kedua wanita itu berseri-seri. Akhirnya, kebebasan dari tempat yang ditinggalkan ini akhirnya ada di tangan. Tubuh manusia, ekor ikan, rambut biru, dan mata biru itu Putri Duyung. Mata Qi Shenghui berbinar saat melihat Xuanxi. Sungguh budak Putri Duyung yang baik, dan dia sudah benar-benar abadi. Dia bisa dijual setidaknya untuk kota kecil. Wajah Xuanxi mengeras mendengar ucapannya. Putri Duyung pada dasarnya cantik, dan lagu-lagu mereka menggerakkan jiwa. Di dunia abadi, mereka adalah mainan yang luar biasa di kalangan tertentu. Tapi mereka sangat sedikit jumlahnya dan dilindungi oleh roh air di 4 lautan, jadi budak Putri Duyung adalah komoditas yang sangat berharga. Orb formasi mungkin di luar jangkauan, tetapi menangkap budak Putri Duyung untuk putra mahkota akan menebus kegagalan kita. Sinar cahaya yang hampir terlihat dari matanya menyoroti keinginan Qi Shenghui. Qi Shenghui, omong kosong macam apa ini? Qin Xianhuo merengut saat melihat Qi Shenghui menuju Xuanxi. Bagaimana mungkin sida-sida itu berpikir untuk membuat masalah di saat seperti ini? Dia adalah alasan mengapa semua orang hampir kehilangan nyawa mereka sebelumnya. Tuan Qin, budak yang muncul entah dari mana ini jelas merupakan makhluk dari jurang maut. Saat aku menangkapnya, dia akan menjadi milikku. Apa? Apakah kalian akan menghentikanku? Qi Shenghui menatap pria tua itu dengan tatapan jahat. Qin Xianhuo hendak membalas ketika Si Tuyun menariknya ke samping. Semua orang diam-diam menjauhkan diri dari Kasim selama pertukaran. Apa yang salah? Master formasi lama akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Pria yang dikebiri seperti dia sudah penuh dengan energi yin. Memberikan kebebasan memerintah pada keinginan jahatnya di tempat yang begitu menyeramkan. Lu Yun mengatupkan bibirnya. Dia telah dirasuki. Dan bukan oleh hantu abadi. Lu Yun akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Selain itu, hantu abadi akan takut mendekatinya. Tempat yang diresapi dengan energi yin yang begitu kuat tentu saja dihuni oleh banyak makhluk jahat yang tidak dikenal yang awalnya menjauh, terintimidasi oleh api nerakanya. Seorang Kasim untuk memulai, Qi Shenghui penuh dengan energi yin paling banyak dari mereka semua. Selain itu, pikirannya dipenuhi dengan skema jahat satu demi satu. Makhluk-makhluk yin yang aneh telah mengikuti jejak keinginan jahatnya dan menguasainya. Mereka sekarang mengendalikan pikirannya, memperbesar keinginannya yang paling tersembunyi 1000 kali lipat, dan membukanya untuk dilihat semua orang. Sebaliknya, dia tidak akan begitu bebas, bahkan jika dia melakukan gerakan gelap ini. Kamu tidak bisa membunuhnya. Melihat Mo Yi akan menyerang pria itu, Dieksi segera menghentikannya. Bau darah akan menarik makhluk gelap lagi. Kamu milikku. Yang mulia putra mahkota pasti akan menghadiahiku dengan mahal ketika aku membawakannya hadiah seperti itu. Qi Shenghui melolong dengan tawa, nada melengkingnya bergema melalui jurang dengan gema yang menusuk tulang. Melihat tidak ada yang berani menghentikannya, ekspresinya berubah semakin puas diri. Dia membuat segel tangan dan bersinar dengan kilau emas yang tidak normal lagi. Kasim itu jelas menggunakan ancaman meledakkan tubuh dan jiwanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menguntit ke arah Xuanxi, cahaya kegilaan di matanya semakin panas. Mengaum, raungan naga bergema saat kepala naga besar muncul dari gulungan dewa penggembalaan dan menerjang Qi Shenghui, mulutnya terbuka lebar. Apa ini? Teriak si Kasim, art peledakannya langsung hilang.
Dia menembak mundur dengan kecepatan yang tak terbayangkan, nyaris lolos dari gigitan. Sekarang, timbre suaranya kasar dan kilatan merah aneh bersinar di matanya. Sesuatu mengakui bahwa Xuanxi adalah kunci untuk meninggalkan tempat ini. Itu sebabnya Qi Shenghui mengambil alih untuk menangkapnya, King Han menjelaskan saat cahaya pemahaman muncul. Gulungan itu berkedip hitam saat kepala naga itu masuk ke dalam. Sepakat, Lu Yun juga telah menemukan perkembangan ini, tapi dia tidak berani membekon buta untuk bertindak ketika identitas dari apa yang merasuki Kasim itu tetap tidak diketahui. Ini adalah obsesi ilahi. Mo Yi mengidentifikasi dengan sungguh-sungguh. Ketika seorang dewa mati, keyakinan yang tidak bubar berubah menjadi obsesi jika mereka bergabung dengan energi yin yang busuk. Ini adalah hal yang sangat berbahaya tanpa bentuk atau substansi. Itu hanya bagian dari sebuah pemikiran, jadi tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Obsesi ilahi. Lu Yun tiba-tiba teringat bahwa ada sesuatu yang serupa di dalam gerbang abis. Sebuah fragmen pemikiran milik master asli dari gundukan pemakaman telah bergabung dengan peti mati, memungkinkannya untuk mengendalikan tas mayat hidup. Lu Yun belum sepenuhnya memahami sifatnya sampai penjelasan Mo Yi. Fragmen pikiran yang menyelinap di dalam gerbang adalah obsesi ilahi. Tidak peduli apa, mari kita singkirkan pria setengah itu dulu. Dia mengatupkan giginya. Feini. Pada layanan Anda, atas perintah Lu Yun, dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya hitam dari orb formasi yin. Satu demi satu formasi muncul di atasnya dan bergerak untuk memadamkan Qi Shenghui. Kekeket tawa aneh terdengar dari Qi Shenghui. Dengan perubahan tiba-tiba pada sosoknya, dia langsung teringat pada Lu Yun. Mati, serangga menyedihkan. Dia mengarahkan pukulan ke dada gubernur, mengerahkan kekuatan seorang dewa abadi. Pukulan itu akan menghancurkan Lu Yun berkeping-keping jika mendarat, tanpa meninggalkan apapun darinya. Ledakan. Pada saat itu, sebuah kepala naga hitam besar muncul di antara dada Lu Yun dan pukulan yang masuk. Itu tersangkut Qi Shenghui dan menelannya utuh dengan satu gigitan. Aku sudah menunggumu. King Han berdiri di samping Lu Yun, dengan wajah pucat saat dia terengah-engah. Niat membunuh yang Qi Shenghui sudah sembunyikan terhadap Lu Yun akan diperbesar oleh obsesi ilahi, jadi King Han telah lama bersiap untuk Kasim menyerang Lu Yun. Pada saat yang tepat, dia melepaskan naga di dalam gulungan untuk melahap Qi Shenghui. Desir. Ketika Kasim menghilang ke dalam mulut naga, bayangan hitam dengan seberkas cahaya merah melarikan diri dari mulut naga dan meleleh ke dalam kegelapan. Kekeke karena menghancurkan tuan rumahku, kalian semua akan mati. Tawa yang membuat kaget seseorang terdengar saat bayangan merah samar terkondensasi di depan mereka. Segera setelah itu, bau darah yang kuat memenuhi udara. Ketika obsesi ilahi melepaskan diri dari Qi Shenghui, itu membawa semua darah manusia bersamanya. Makhluk-makhluk gelap yang melarikan diri ke segala arah bergegas kembali saat mereka mencium bau itu. Pikiran mereka berkabut dan bingung. Ketakutan mereka bersifat naluriah, tetapi haus darah juga merupakan bagian dari kodrat mereka. Obsesi ilahi menjerit dan berteriak serak, suaranya yang tajam seolah memanggil sesuatu. Akhirnya aku menemukanmu. Obsesi ilahi tidak lain adalah fragmen pemikiran, dan seharusnya tidak terlalu sadar diri dan mandiri. Jadi kamu bisa jadi apa? Terdengar bisikan lembut. Siapa itu? Kelompok Lu Yun membeku ketika mereka mendengar suara itu dan secara refleks melirik ke kedalaman kegelapan. 85. Mereka melihat apa yang tampak seperti seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun. Keletihan dunia tertulis di wajahnya, dia perlahan keluar dari kegelapan dengan mengenakan jubah bersih tapi usang dan memegang tongkat bambu biru. Dilihat dari tatapannya yang kosong dan matanya yang tidak fokus, dia sepertinya buta. Siapa kamu? Lu Yun menuntut, setelah menyimpulkan dengan mata spektralnya bahwa pemuda yang muncul tiba-tiba itu masih hidup. Qin Xianhuo tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat pendatang baru, tetapi kegembiraan yang melintas di wajahnya berbicara banyak dia mengenal orang asing itu. Pemuda itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan labu seukuran telapak tangan dan membuka tutupnya, mengetuknya 3 kali untuk menelan obsesi ilahi sebelum sempat bereaksi. Akhirnya aku menangkapmu, gumam pemuda buta itu. Sekarang aku bisa mengetahui siapa dirimu. Siapa kamu? Lu Yun menuntut lagi. Sepertinya seseorang yang hidup telah masuk. Orang buta itu berhenti dan menghela nafas. Aku tidak tahu siapa aku. Musafir. King Han berteriak kaget. Orang suci seni yang ahli. Aku pernah melihat potretmu di buku sejarah. Apa? Mata Lu Yun melebar karena terkejut dan dia dengan cepat mengobrak-abrik bagian pikirannya yang disediakan untuk ingatan Yuying. Tersembunyi jauh di dalam ingatannya adalah sosok samar seorang pria. Itu tumpang tindih dengan pemuda buta di depannya. Musafir. 1200 tahun yang lalu, Yuying dan Wayfarer telah berjalan di dunia keabadian bergandengan tangan. Mereka adalah pasangan yang sempurna, di mata banyak orang. Sayangnya,
Mereka akhirnya berpisah pada akhirnya. Ketika Yu Ying meninggal dalam kesengsaraan surgawinya, berkat rencana sekte abadi yang diagungkan, Wayfarer mengumpulkan tubuhnya dan menguburnya dan panorama kejelasan di makam di luar kota senja. Dia menjadi gubernur-gubernur senja 1000 tahun yang lalu dan mengubah upeti yang digunakan dalam ritual yang ditinggalkan Xuanxi, hampir mengubah putri naga di gundukan kuburan menjadi mesin pembunuh yang kejam. Sekarang disinilah dia, di jurang yang merupakan tempat pemakaman ras dewa. Dia pengembara. Mo Yi mengerutkan kening dan menatap Wayfarer dengan tidak percaya. Orang suci seni yang ahli itu buta. Seorang seniman tanpa visinya sama saja dengan mati. Musafir. Pemuda itu berhenti. Mungkin. Apakah itu benar-benar namaku? Yip yip yip. Miao keluar dari pelukan Mo Yi dan melambaikan cakar kecilnya pada Wayfarer sebagai keluhan. Apa yang dia katakan? Lu Yun menatap Mo Yi. Dia mengatakan bahwa dalam mimpinya, dia melihat pria ini menendangnya pergi dan menempatkan peti mati perunggu di tempatnya sebagai gantinya. Mo Yi berhenti, jeda bingung. Dalam mimpinya, mengingat kurangnya pengetahuannya tentang apa yang terjadi di gundukan kuburan, dia tidak bisa memahami apa yang dia dengar. Lu Yun dan King Han bertukar pandang. Mimpi rubah semuanya nyata. 5000 tahun yang lalu, gundukan pemakaman telah jatuh dari langit dan menghancurkan True Water City, mengubur Fei Ni bersamanya. Apakah Wayfarer bertanggung jawab atas semua itu? Apa yang sedang terjadi? Mo Yi semakin bingung. Sementara itu, Si Tu Yun dan Qin Xianhuo tetap diam dengan malu-malu, menahan napas. Kedua dewa abadi itu telah hidup lebih dari beberapa ribu tahun, jadi mereka secara alami pernah melihat Wayfarer sebelumnya. 1000 tahun yang lalu, dia adalah pria paling tampan di dunia keabadian. Peri yang tak terhitung jumlahnya telah melemparkan diri mereka ke kakinya. Namun, dia menolak semua orang. Matanya menyimpan kesedihan mendalam yang tidak pernah hilang. Karena Yu Ying, penampilan Wayfarer tidak berubah, tetapi dia buta dan lelah oleh dunia, jauh berbeda dari pria sopan dan sopan seperti dulu. Yip yip yip. Rubah memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia hanya bisa mengeong dengan keras saat ini. Sebelumnya, dia bisa meniru bahasa manusia melalui ilusi. Namun, setelah Mo Yi memecahkan ilusinya, dia tidak dapat memproyeksikan bentuk manusia atau berbicara bahasa manusia. Namun demikian, Mo Yi telah melakukan itu untuk melindunginya. Menciptakan ilusi akan sangat melukai rubah kecil dalam kondisinya saat ini. Sekarang saya mengerti. Setelah mendengarkan dengan telinga miring, Mo Yi dapat menyimpulkan beberapa hal tentang sejarah baru-baru ini. Aku pernah melihatmu sebelumnya, Dieksi tiba-tiba berkata, mengamati Wayfarer dari dekat. Kamu sudah lama di sini. Dia mungkin tidak memiliki jiwa ketika dia menjadi zombie, tetapi tubuhnya secara pasif mengingat segalanya. Selama bertahun-tahun di makam orang hidup, dia telah melihat Wayfarer lebih dari sekali. Aku juga tidak tahu itu, gumam Wayfarer. Dieksi menyatakan dengan sangat yakin, kamu ada di sini 1000 tahun yang lalu. Kamu juga ada di sini 5000 tahun yang lalu. Apa? Ini mengejutkan semua orang, khususnya Si Tu Yun dan Qin Xianhuo. Mereka yakin pria di depan mereka adalah Wayfarer. Mereka berdua pernah bertemu langsung dengan Art Sein sebelumnya, dan tidak akan pernah mengira kehadirannya sebagai orang lain. Kamu ada di sini sebelum makamku muncul, kata Dieksi tanpa keraguan sedikitpun. Kamu telah berada di sini selama puluhan ribu tahun. Mungkin aku sudah berada di sini begitu lama hingga aku bahkan tidak ingat siapa diriku. Wayfarer bermaksud untuk mengubah bibirnya menjadi senyum sedih, tetapi wajahnya begitu kaku karena tidak digunakan sehingga dia hanya berhasil sedikit mengangkat sudut bibirnya. Itu tidak masuk akal. Jika Anda telah berada di sini selamanya, siapa sang pejalan yang kita kenal? Dia memberiku perasaan yang sama denganmu. Qin Xianhuo mendekati Wayfarer. Saya pernah meminta bimbingan Anda, dan Anda memberi saya lukisan yang membantu saya menjadi master formasi. Aku tidak tahu cara menggambar. Pengembara menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melihat. Dengan putaran pergelangan tangannya, Qin Xianhuo memanifestasikan sebuah gulungan yang merupakan lukisan percikan tinta tradisional dari pemandangan alam. Tanda tangan di bagian bawah bertuliskan dari pelancong ke saudara muda Xianhuo. Sungguh lukisan yang dibuat dengan sangat indah. Itu mewujudkan prinsip-prinsip formasi dan dao surgawi. Mata Mo Yi berbinar ketika mereka terpaku pada lukisan itu. Ini memang pekerjaan Wayfarer, pria sebelum kita. Kehadiran yang melekat pada lukisan itu cocok dengan pemuda itu. Sekarang semua orang terdiam. Tidak ada yang masuk akal, dan tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk situasinya. Sejujurnya, tidak ada gunanya memikirkan masalah ini. Wayfarer menggelengkan kepalanya, mengganggu diskusi mereka. Kamu akan melupakan segalanya jika kamu tinggal di sini. Siapa saya sama sekali tidak penting. Apakah kamu ingin pergi dari sini? Lu Yun tiba-tiba bertanya.
Keluar dari sini. Wayfarer menggelengkan kepalanya setelah jeda. Tidak ada jalan keluar. Saya sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Hanya karena kamu tidak bisa, bukan berarti kami tidak bisa. Aku tahu kamu ingin pergi melalui sungai di atas kita, tapi ada sesuatu yang membuat jurang itu tetap tertutup. Segera setelah Anda mencoba untuk pergi, itu akan menguras esensi hidup Anda dan mengubah Anda menjadi mayat yang layu, seperti hal-hal di tebing. Tidak ada jalan keluar, gumamnya. Tidak ada jalan keluar. Jantung Lu Yun berdebar kencang. Sesuatu yang menyerap esensi kehidupan. Benar, pengembara mengangguk. Makhluk hidup apapun yang mencoba pergi akan kehabisan kehidupan. Makhluk hidup. King Han menyela, bagaimana dengan benda mati? Pengembara berhenti. Benda mati. Seperti hantu atau zombie. Utusan kekaisaran berhenti berpikir. Atau hal-hal yang menyamarkan tanda vital mereka. Sebelumnya, tas undet raksasa telah merangkak keluar dari jurang. Itu tidak hidup atau mati, tetapi sesuatu yang mirip dengan zombie. Dieksi juga berasal dari sini. Sial baginya, 9 mayat darah telah menundanya tepat setelah transformasinya menjadi Raja Zombie, dan turunnya pulau kembali ke jurang telah terjadi sebelum dia bisa melarikan diri. Pengembara menggelengkan kepalanya. Ada kekuatan khusus di jurang yang mencegah kelahiran hantu dan zombie. Maknanya sangat jelas Dieksi tidak lahir dari jurang maut. Seseorang telah menempatkannya di sini dan mendirikan makam untuk orang hidup, memanfaatkan kekuatan apapun yang ada di sini. Adapun tas mayat hidup, itu hanya disegel di tempat ini. Hantu abadi itu takut. Lu Yun tahu apa pertanyaan King Han selanjutnya. Yue Shen adalah dewa sebelum kematiannya. Dia tidak berani keluar. Tidak, King Han menggelengkan kepalanya. Aku tidak sedang membicarakan Yue Shen, tapi kamu. Petik 1. Lu Yun berhenti. Saat kau berada di sampingku sebelumnya, aku tidak merasakan vitalitasmu, King Han mentransmisikan ke Lu Yun. Bahkan gulungan dewa penggembalaan dan hartaku tidak bisa merasakanmu. Api neraka Lu Yun telah menyembunyikan kekuatan hidupnya, mencegah makhluk-makhluk kegelapan memperhatikannya. Pada saat yang sama, baik gulungan dewa penggembalaan maupun batu bintang tidak bisa merasakannya juga. Jika bahkan 2 harta karun besar telah tertipu, bagaimana dengan hal yang dibicarakan oleh Wayfarer? Matanya bersinar dengan kemungkinan. Itu benar, aku bisa menggunakan apiku untuk menyamarkan diriku, menemukan benda penyerap kehidupan itu, dan untuk sementara menyegelnya. Lu Yun mulai menjalankan rencana di kepalanya. Aku akan memberimu gulungan dewa penggembalaan. Pergilah dengan itu, Anda akan menemukan jalan keluar. King Han mendorong lukisan itu ke tangan Lu Yun, tetapi gubernur mendorongnya kembali. Simpan saja. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Aku punya caraku. Dia melirik Fei Ni, yang mundur kembali ke kegelapan dan menghilang ke gerbang abis tanpa henti. Aku akan naik dan melihat apa yang menyebabkan semua ini. Lu Yun membungkuk pada Wayfarer. Tolong lindungi mereka dengan baik, senior. Kau akan naik. Wayfarer memulai, mengingat bahwa dia tidak tahu apa yang telah didiskusikan Lu Yun dan King Han, karena percakapan mereka dilakukan melalui kesadaran. Dia mengangguk. Kamu harus memiliki beberapa trik di lengan bajumu jika kamu bisa bertahan di sini sebagai pembudidaya inti emas. Lanjutkan. Namun, saya hanya akan menunggu Anda di sini selama 3 hari. Jika saya tidak mendengar apapun dari Anda dalam 3 hari, saya akan menganggap Anda sudah mati dan membawa teman Anda ke tempat yang aman. Baiklah, Lu Yun setuju tanpa ragu-ragu. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan benda penyerap kehidupan itu dalam 3 hari, dia akan kembali ke jurang maut. Mereka saat ini berada di bagian jurang yang lebih berbahaya di mana bahkan Wayfarer tidak berani tinggal terlalu lama. King Han menyerahkan jimat air ilahi yang diberikan Xuanxi kepada mereka. Xuanxi memanfaatkan keilahiannya untuk langsung memanggil sungai senja dari langit. Lu Yun mengaktifkan jimat dan terjun ke air dengan kilatan cahaya biru, membubung melewati jurang melalui sungai. Meskipun sungai tampak seperti berada tepat di atas mereka, ruang di sini terfragmentasi dan tergusur. Jarak sebenarnya antara dia dan sungai yang dilewati tidak diketahui. Tentu saja, Dewa Sungai dapat mengirim Lu Yun langsung ke sungai, tetapi dia harus menemukan benda yang menyerap esensi kehidupan terlebih dahulu, lalu menonaktifkannya sebelum mengirim semua orang keluar. Jadi, kamu adalah dewa yang lahir di Sungai Senja. Wayfarer mungkin tidak dapat melihat, tetapi kesadarannya yang kuat memungkinkan dia untuk merasakan sekelilingnya tanpa mata dan telinganya. Xuanxi tidak menanggapi, tetapi tetap mengendalikan sungai dengan mata tertutup. Suara mendesing. Di dalam perairan Sungai Senja, api neraka berkilauan di sekitar Lu Yun. Kali ini, dia tidak menyembunyikan vitalitasnya dengan api, tetapi hanya mengunci esensi hidupnya di dalam tubuhnya. Tuan, kata Fei Ni dari dalam gerbang abis. Dieksi memberiku orb formasi Yin. Itu membuat Lu Yun terdiam.
Orb formasi Yin adalah harta karun bawaan yang akan menjadi senjata ampuh bahkan jika Dieksi tidak tahu formasi. Tapi dia memberikannya kepada Feini begitu saja. Jika kedua bola itu bersatu, Tuan, saya akan dapat memulihkan kekuatan abadi Empyrean saya dengan kekuatannya. Feini telah menjadi abadi emas sebelum kematiannya, tetapi kebangkitannya oleh Tome of Life and Death telah membuatnya menjadi abadi sejati. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menjadi abadi emas lagi. Namun, kekuatan gabungan dari orb formasi Yin dan yang akan mendorongnya selangkah lebih dekat ke keabadian Empyrean. Hebat, Lu Yun menyeringai dan kembali ke gerbang abis. Waktu terhenti di dunia luar ketika dia ada di sini. Feini akan memiliki cukup waktu untuk menggabungkan dua orb formasi dan memulihkan kekuatannya. Sangat disayangkan bahwa Lu Yun sendiri tidak bisa berkultivasi di dunia bawah. Dunia yang rusak perlahan pulih saat kultivasi Lu Yun berkembang. Meskipun utusan Samsara dapat berkultivasi dengan menyerap energi di sini, sifatnya yang kacau membuat mereka waspada untuk terlalu bergantung padanya. Feini duduk bersila di lantai. Bola hitam dan putih melayang di depannya dan perlahan menyatu. Cahaya mereka bergabung untuk menciptakan cahaya aneh yang tak berbentuk. Di dalamnya ada formasi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing lebih kuat daripada yang dia gunakan sebelumnya. Formasi yang diciptakan oleh dua orb formasi adalah kutub yang berlawanan yang ekstrim Yang, dan yang ekstrim Yin. Pada saat yang sama, Yin dan Yang tidak bisa bertahan lama tanpa yang lain. Seseorang telah membunuh Feini di gundukan pemakaman sebagai penghormatan, meskipun dia memiliki orb formasi Yang, dan dia tidak tahu siapa pembunuhnya. Dia bahkan belum melihat wajah mereka. Kedua orb formasi saling melengkapi kekurangan satu sama lain setelah penggabungan mereka, dan formasi di dalamnya menjadi sempurna dan lengkap. Ketika kedua bola itu menghilang, sebuah formasi orb tak berwarna yang menyerupai mutiara cemerlang menggantikan mereka. Itu melayang di depan Feini dan perlahan tenggelam ke dahinya. Dia membuat beberapa segel dengan tangannya, tubuhnya terus menyerap energi di orb formasi seperti spons besar. Bersenandung. Setelah waktu yang lama, dengungan bergema dari tubuh Feini. Dia membuka matanya, memperlihatkan dua bola api-api neraka. Sebagai utusan Lu Yun, dia mampu memanfaatkan kekuatan api itu. Faktanya, api itulah yang membentuk inti hidupnya. Seperti yang pernah dia katakan pada dirinya sendiri, Feini yang asli sudah mati. Semua yang terlahir kembali setelah kebangkitannya adalah utusan Lu Yun. Aku sudah membuatmu menunggu cukup lama, Tuan. Feini bangkit. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya, kehadirannya telah mengalami perubahan mendasar. Meskipun sedikit melankolis masih tersisa di antara alisnya, ada jejak kepercayaan diri baru di wajahnya. Bagus. Lu Yun memuji, lalu merendahkan suaranya dan melanjutkan, aku akan mengandalkanmu sebentar lagi. Bahkan jika dia bisa menemukan benda penyerap kehidupan, dia tidak akan bisa menghadapinya sendiri. Dan sejujurnya, dia tidak pernah berniat untuk menghancurkannya sejak awal. Jika tidak, segerombolan makhluk gelap yang tak ada habisnya akan merangkak keluar dari jurang dan menghancurkan provinsi senja. Hal yang benar untuk dilakukan adalah bagi Feini untuk sementara mengisolasi kekuatan penyerap kehidupan dengan formasi sehingga mereka bisa pergi. Lu Yun berjalan keluar dari jurang melalui sungai senja. Ini dia. Lu Yun memusatkan pikirannya ketika dia merasakan kekuatan melahap yang luar biasa muncul dari udara tipis dan menargetkan esensi hidupnya, yang kehilangannya dicegah oleh api neraka yang menyegel esensi hidupnya. Di sana, matanya berbinar. Sungai meraung dan mengalir ke arah yang ditunjuk Lu Yun. Itu arah gundukan pemakaman. Benda yang menyerap kehidupan ada di dalam gundukan kuburan. Sekarang dia tahu apa itu. Itu adalah altar di gundukan itu. Berhenti, teriak Lu Yun. Karena Xuanxi adalah utusan Lu Yun, keduanya akan tetap berkomunikasi meskipun jarak mereka ratusan juta kilometer. Di bawah kendalinya, sungai senja tiba-tiba berhenti. Gubernur berenang keluar dari air dan jatuh ke tanah dengan kaki yang mantap. Dia telah memasuki pinggiran gundukan kuburan, di mana kekuatan penyerap kehidupan telah memudar, mencapai tidak lebih jauh dari jurang maut. Namun demikian, dia merasakan sesuatu yang familiar di sini, energi yang dimiliki oleh altar di reruntuhan kota Truewater. Jadi sepertinya dia sekali lagi memasuki gundukan kuburan. Penghancuran peti mati telah mengubahnya sepenuhnya, mengubahnya menjadi gua yang sangat besar. Di dalamnya, semua jenis zombie, tas mayat hidup, ikan bangkai, lalat mayat, dan lainnya mengamuk, mencabik dan menggigit satu sama lain. Selain itu, dibebaskan dari pengekangan pangeran naga dan harimau, tata ruang hidup berkeliaran bebas sebagai sosok seperti hantu dan bergabung dengan keributan dengan ditinggalkan. Ini bukanlah tempat bagi jiwa yang hidup. Lu Yun sekarang harus sepenuhnya menyembunyikan kekuatan hidupnya dengan api neraka, atau dia akan dicabik-cabik oleh lautan monster dalam sekejap mata. Dia menelan ludah.
Tempat ini menjadi lebih berbahaya daripada jurang maut. Meskipun tidak ada kekurangan makhluk gelap di bawah jurang, mereka tetap jinak tanpa adanya provokasi. Makhluk undead di sini, sebaliknya, secara aktif mencari mangsanya. Peti mati telah menghilang sepenuhnya. Lu Yun sedikit mengernyit, mencoba mendamaikan pemandangan itu dengan pengetahuannya bahwa peti mati telah dibagi dan disegel di lokasi yang berbeda. Dia masih bisa melihat bekas yang ditinggalkan oleh peti mati, tetapi tubuh besar itu sendiri tidak terlihat di dalam gua. Apakah sudah membusuk? Tapi itu belum lama. Diselimuti oleh api neraka yang menyala-nyala, dia dengan cepat mengikuti rute dalam ingatannya ke True Water City. Kota kuno itu terkubur di bawah Myriad Formation Summit, bukan di dalam jurang, tetapi gua itu sekarang membentang di seluruh bawah tanah prefektur Duskwater. Lu Yun menemui sedikit rintangan saat dia berjalan ke gunung yang tenggelam. Mendorong Violet Grave peringkat 9 hingga batasnya, dia menghilang dalam sekejap energi pedang ungu. Di sana, dia berhenti setelah kira-kira 1 jam, reruntuhan kota True Water mulai terlihat. Altar duduk di pusat kota tua, memancarkan cahaya putih yang mengerikan. Tetapi pada saat ini, Lu Yun merasa rambutnya berdiri. Ada seseorang di altar. Sesosok berbaju putih berdiri dengan tenang di jantung bangunan itu, matanya yang cerah tertuju pada Gubernur Senja. "Siapa kamu?" tanya Lu Yun. "Apakah Anda tahu masalah besar yang Anda sebabkan?" Menjawab dengan suara yang lembut dan serak. Dia terdengar sangat akrab. "Musafir." Mata Lu Yun melebar. Meskipun dia tidak bisa melihat sosok itu dengan baik, dia bisa melihat mata cerah pria itu dan mengenali suaranya. Musafir. Apalagi, dia identik dengan pemuda yang mereka temui di bawah jurang. Tanpa potret kekosongan, altar air akan mengorbankan semua jiwa yang hidup di Provinsi Senja selama sakramen Sungai Senja berikutnya, gumam Wayfarer pada dirinya sendiri, mengabaikan Lu Yun. "Mengapa kamu di sini?" Lu Yun bertanya dengan dingin. "Saya di sini untuk menekan altar, tentu saja," kata pria itu tanpa jeda. "Suansi." Lu Yun menghubungi Dewa Sungai. "Apakah Wayfarer masih di sana?" "Dia adalah." Dia langsung menjawab. "Apakah ini klon? Sebuah manifestasi roh? Atau sesuatu yang sama sekali berbeda?" Lu Yun mengerutkan kening dalam-dalam, semburan pikiran berputar-putar di benaknya. "Siapa kamu?" dia bertanya lagi. "Aku Wayfarer, tentu saja." Dia menatap Lu Yun dengan terkejut. Kabut yang menutupi tubuhnya menghilang, mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Mengenakan pakaian putih, dia adalah pria yang sangat tampan dengan rambut panjang dan mata yang bersinar seperti bintang. Dan dia tidak buta sama sekali. Dia tampak persis seperti yang diingat oleh Santo Seni Yuying, baik dalam keanggunan maupun temperamennya. "Apakah kamu tidak mengenaliku?" Pria itu terkekeh. "Apakah kamu benar-benar pengembara? Gubernur Senja dari 1000 tahun yang lalu?" Lu Yun mendengus. "Apakah kamu benar-benar baik hati untuk menghentikan altar dari merenggut nyawa?" Pengembara berkedip. "Kenapa aku tidak? 1000 tahun yang lalu, kamu memicu bencana yang hampir menghancurkan Provinsi Senja dan mengubah ritual yang ditinggalkan oleh Dewa Sungai, menciptakan kematian tidak adil yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Anda ingin menekan altar untuk menyelamatkan nyawa. Saya rasa tidak." Lu Yun sedikit gugup ketika dia membuat tuduhan, karena itu hanyalah dugaannya. Wayfarer terdiam, membenarkan perannya dalam masalah ini. "Kamu juga orang yang menerobos masuk ke tempat ini 5000 tahun yang lalu, bukan?" Dada Lu Yun menegang. Pria ini benar-benar bertanggung jawab atas semua kekejaman itu. "Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu karena mengetahui rahasiaku?" Pengembara tersenyum. "Kamu adalah seorang pembudidaya inti emas, si kecil. Aku bisa membunuhmu dengan sekali tarikan nafas. Kamu pasti sudah membunuhku jika kamu ingin aku mati." Cahaya hitam bersinar di mata Lu Yun. "Potret kekosongan ada padaku, kamu membutuhkan itu untuk menekan altar. Kamu sangat pintar." Pengembara mengangguk. "Dan aku merasakan kehadiran yang familiar pada dirimu. Apakah Anda memasuki makam kuno di luar Das City?" Niat membunuh melintas di matanya. Yuying adalah intinya. Siapapun yang berani mengganggu makamnya adalah musuhnya. Lu Yun tegang. Yuying telah mati dan kembali ke Tome of Life and Death, jadi itu akan memakan waktu beberapa hari sampai dia bisa bangkit kembali. "Itu benar," jawabnya terus terang. "Tapi makam itu telah lama dibobol oleh anggota Sekte Abadi yang diagungkan." Wayfarer menutup matanya dan terdiam. The Exalted Immortal Sect dia belum sempat membalas dendam pada mereka. Altar akan aktif dalam waktu kurang dari sehari. Dia tiba-tiba membuka matanya. "Beri aku potret kekosongan jika kamu tidak ingin mati." "Bagaimana kamu tahu aku yang mengambilnya?" Hati Lu Yun tenggelam. Sakramen Sungai Senja tinggal sehari lagi. Dia sudah berada di jurang selama 5 hari dan tidak menyadari berlalunya waktu. "Apakah kamu sudah berada di gundukan kuburan selama ini?" Dia langsung menemukan jawabannya.
Dia selalu merasa ada orang lain di belakang altar. Fei Ni, dan anggota Sekte Abadi yang dimuliakan yang memasuki tempat ini, semuanya menemui kematian yang tidak dapat dijelaskan. Tunggu. Ketidakpercayaan melintas di ekspresi Lu Yun dan dia mundur beberapa langkah. Kamu bukan manusia. Apakah kamu? Lu Yun benar-benar ketakutan. Untuk sesaat, dia sepertinya telah melihat sekilas sepasang mata raksasa yang mengambang di tengah altar. Mereka berwarna merah tua, dan memancarkan kehadiran jahat yang kuat. Mereka bukan manusia, makhluk hidup, atau bahkan zombie. Mereka bukanlah sesuatu yang pernah dilihat Lu Yun sebelumnya. Meskipun momennya singkat, tampak seperti tipuan cahaya, dia sangat percaya dengan apa yang dia lihat. Wayfarer telah berubah menjadi sepasang mata saat itu. Meskipun mereka adalah pasangan di masa lalu, Yu Ying memutuskan untuk tidak menjadi mitra Dao dengan Wayfarer pada detik terakhir. Dia pasti menemukan sesuatu. Lu Yun mundur beberapa langkah, ekspresinya berubah melalui perubahan suram. Dia bisa membaca ingatan Yu Ying, tapi tidak bisa membaca pikiran batinnya. Kenangan Wayfarer terkubur dalam-dalam, dan dia bahkan sampai menghancurkan ingatannya tentang perpisahan mereka. Setelah kebangkitannya, dia segera membakar lukisan yang dibuat Wayfarer untuknya. Itu tidak hanya untuk memutuskan hubungan dengan masa lalunya, tetapi juga pertanda bahwa dia tidak ingin mengingat apapun tentang pria itu. Apakah mata menjadi hidup? Ini adalah situasi yang membingungkan. Pengembara di jurang itu buta, apakah ini matanya? Tapi itu juga tidak masuk akal. Meskipun Wayfarer di jurang tidak bisa melihat, matanya tetap utuh di rongganya. Selain itu, terlalu mengada-ada bagi mata seseorang untuk meninggalkan pemiliknya dan mendapatkan pikirannya sendiri. Penampilan Wayfarer menjadi semakin bengkok. Serahkan potret kekosongan. Pekiknya pada Lu Yun, sinar yang membingungkan memancar dari matanya dan masuk ke mata Lu Yun untuk menguasai pikiran gubernur. Tidak, api neraka berkobar di mata Lu Yun dan menghalangi pandangannya saat dia mundur. Ada sesuatu yang sangat salah dengan Wayfarer ini. Tiba-tiba, semua monster, termasuk zombie dan mayat hidup, menerjang Lu Yun di bawah komando pria itu. Sebuah tas undead diam-diam merayap ke arah gubernur dan hampir membunuhnya dengan satu gigitan. Bersenandung, energi pedang bulan sabit yang cerah keluar dari belakang Lu Yun dan menebas monster itu. Fei Ni muncul dari gerbang abis dengan pedang di tangan, membuat segel dengan tangannya yang bebas saat dia menahan monster di teluk dengan kilatan energi pedang. Orb formasi melonjak untuk menyelimuti Lu Yun dalam perlindungan formasi besar. Kamu, mustahil. Wayfarer berteriak tak percaya saat melihat Fei Ni. Aku membunuhmu sendiri 5.000 tahun yang lalu. Saya melihat kontaminasi Anda oleh kebencian tak terbatas dan transformasi menjadi hantu abadi dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kamu hidup kembali? Tidak ada yang tak mungkin. Dengan ekspresi tanpa ekspresi, Fei Ni membuat formasi menjadi ada dengan jari-jarinya, menjepit monster-monster itu ke bawah. Memulihkan ke alam abadi Empyrean telah meningkatkan kekuatannya lebih dari 10 kali lipat. Dia mampu memanfaatkan lebih banyak kekuatan gabungan formasi orb juga. Ingat untuk tidak membunuh zombie. Lu Yun memperhatikan kehadiran monster menakutkan yang masih belum bisa dia tangani. Siapapun yang membunuh zombie akan diubah menjadi salah satu dari jenis mereka oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dipahami. Fei Ni mengangguk dan mengatur selusin formasi perangkap di sekitar zombie alih-alih membantai mereka. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bukan dia yang menahan altar itu, Pak, tapi sebaliknya. Menghapus potret kekosongan membebaskannya dari altar. Jadi begitu, Lu Yun mengangguk. Dia mencoba membujuk saya untuk menyerahkan potret itu. Mungkin itu sebabnya dia mendekati Yu Ying di masa lalu panorama kejelasannya. Aneh, meskipun, akan cukup mudah untuk mengambil panorama setelah kematian Yu Ying, tapi dia tidak melakukannya. Mengapa tidak? Dia tidak bisa memberikan penjelasan untuk ini. Bukan suatu kebetulan bahwa potret kekosongan dan profil harmoni ditempatkan di gundukan pemakaman yang sama. Pengembara ini pastilah pria yang dilihat Miao, orang yang menempatkan peti mati perunggu di tata letak kebangkitan dengan profil harmoni tersembunyi di dalamnya. Wayfarer perlahan-lahan menjadi tenang dan matanya menjadi semakin cerah saat dia melantunkan dengan lembut, memberikan seni yang aneh. Bam, 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 gua itu bergetar dan bergetar. Sesuatu yang besar akan datang. Apa itu? Lu Yun hampir muntah saat melihat apa yang datang berjalan tidak, merangkak keluar dari kegelapan. Ukurannya lebih dari 240 meter dan menyerupai tas mayat hidup, tapi ada kepala tambahan di sebelahnya yang merupakan milik ikan bangkai. Seekor ikan panjang membuntuti di antara kedua kakinya. Itu tampak seperti cimera dari tas mayat hidup yang sangat besar dan ikan bangkai dan berbau tajam, bau yang menyengat. Jelas terlihat bahwa kepala dan ekor ikan telah dicangkokkan secara paksa ke daging tas mayat hidup itu. Lu Yun bahkan bisa melihat kulit busuk dan tulang putih dari tempat bagian tubuh mereka berpotongan.
Mengapitnya ada tas mayat hidup dan ikan bangkai yang tak terhitung jumlahnya yang merangkak ke darat, dan rombongan bergegas mereka dengan sembrono meninggalkan. Monster raksasa itu langsung merobek formasi perangkap yang telah dibuat Fei Ni. Desis. Membuat suara seperti ular, ia mematahkan formasi lain dengan cakarnya, melepaskan zombie yang terperangkap di dalamnya. Fei Ni mundur. Ini lebih kuat dari mayat hidup yang kita temui sebelumnya. Itu bisa menyaingi setidaknya makhluk abadi yang tiada taranya. Jika dia pulih ke alam abadi emas atau Agustus, dia akan bisa membunuh monster itu dengan formasinya. Tetapi sebagai Empyrean abadi, ada 4 tingkat kultivasi di antara mereka itu adalah celah besar yang bahkan orb formasi lengkap tidak bisa menjembataninya. Membunuh mereka, teriak Wayfarer. Monster itu tiba-tiba menambah kecepatan dan bergegas ke sisi Lu Yun. Tentakel di atas kepala ikan bangkai entah bagaimana menghindari formasi pertahanan dan meraih gubernur. Wah, raungan besar menginterupsi serangan itu. 9 bayangan merah bergegas keluar dari belakang Lu Yun dan menerjang monster itu. Yuesen telah menyerbu keluar dari gerbang abis dengan mayat darah. Cepat dan tutup altar dengan formasimu, Fei Ni. Sembur hantu abadi. Tidak peduli betapa mengerikannya mayat darah itu, mereka hanyalah makhluk abadi yang misterius. Chimera, di sisi lain, satu langkah lebih tinggi sebagai makhluk abadi yang tiada taranya. Itu dengan mudah menyebarkan 9 mayat darah dengan backhand biasa. Di bawah kendali Yuesen, mereka mengumpulkan kembali wujud mereka dan melompat ke arah monster itu, membuka mulut mereka sehingga belatung Ghostface bisa menggali ke dalam tubuh monster itu dan memperlambatnya. Jangan khawatir, Yuesen menggunakan pembukaan untuk menjelaskan, altar ada di sini untuk menutup jurang. Itu tidak akan mengorbankan seluruh provinsi senja. Baik, kekhawatiran terakhirnya hilang, Fei Ni mengirimkan cahaya aktivasi yang menyala ke seluruh orb formasi. Formasi penyegelan yang dia persiapkan menjepit altar, menonaktifkannya untuk sementara. Tidak secepat itu. Dengan mata merah, Wayfarer mengangkat lengannya dan meninju formasi itu, menghancurkannya sebelum bisa membawa kekuatan penuhnya untuk menanggung. Tetapi pada saat itu, altar bergerak ke keadaan terjaga penuh, cahaya hitamnya melonjak dan menahan Wayfarer. Jangan lagi, dia berteriak. Bajingan mana yang menyegelku di tempat terlantar ini ketika aku tertidur? Wayfarer hanya mampu menghancurkan segel sebelum water altar menahan kekuatannya yang luar biasa. Dia berbaring tengkurap di altar, meraung marah dan frustrasi. Tersebar lagi, cahaya merah redup di sekitar 9 darah hampir tidak ada. Untungnya, belatung Ghostface terus menggali ke dalam tubuh mayat hidup, melahap daging busuknya dan memperlambatnya. Namun, kepala dan ekor ikan bangkai Chimera tetap kuat, dan tentakelnya tanpa henti merobek formasi Fei Ni. Bantu Yuesen melawan monster itu, Fei Ni. Serahkan mesbah itu padaku. Lu Yun berlari ke arah yang berlawanan dengan Violet Grave. Bahkan riak sekecil apapun dari pertarungan antara makhluk abadi bisa mengakhirinya. Jika Fei Ni tidak membentuk segudang formasi pertahanan di sekelilingnya, dia pasti sudah menjadi debu beberapa ratus kali lipat. Dia mencapai sisi lain dari altar dalam waktu singkat, di mana kekuatannya untuk sementara dapat melindunginya dari energi mengerikan yang dilepaskan oleh pertarungan antara mayat darah dan Chimera. Hati-hati, Pak. Fei Ni mengerahkan 108 formasi pertahanan miniatur lainnya pada Lu Yun sebelum menabrak monster itu dengan orb formasi, membelikan Yuesen jendela istirahat singkat. Keduanya telah menarik pukulan mereka ketika Lu Yun sudah dekat, khawatir tuan mereka akan terjebak dalam baku tembak. Tapi sekarang itu adalah pertandingan tanpa larangan. Di sekitar altar ada batas besar yang mengisolasi ruang di dalamnya sehingga bahkan fluktuasi kekuatan terbesar pun tidak dapat mencapai altar. Namun demikian, Lu Yun belum berani mendekatinya. Wayfarer mungkin tertahan, tapi dia bisa mematahkan segel Fei Ni dengan satu pukulan sebelumnya. Perlahan-lahan, kekuatan yang membuatnya terkapar di atas altar mereda. Dia bangkit, dengan dingin menatap Lu Yun. Gubernur Senja diam-diam mengukir formasi menjadi batu formasi. Tepatnya, dia sedang menyiapkan tata letak Feng Shui. Mengingat bahwa Wayfarer dapat menghancurkan formasi dari keabadian Empyrean dengan satu pukulan, formasi Lu Yun pasti juga tidak akan bertahan. Jadi dia beralih ke tata letak Feng Shui sebagai gantinya. Formasi bisa dihancurkan dengan kekuatan mentah, tetapi Feng Shui berbeda. Tata letak adalah kekuatan misterius, lahir dari pengaruh formasi terhadap alam. Brute Force tidak bekerja pada mereka. Selama Lu Yun menjaga agar batu formasi tetap utuh, Wayfarer tidak akan pernah bisa menghancurkan tata letaknya. Beberapa kali lebih sulit untuk mengatur tata letak Feng Shui daripada formasi karena dia tidak hanya harus mengandalkan kekuatan formasi bawaan, tetapi dia juga harus mempertimbangkan lingkungan. Formasi yang sama akan memunculkan tata letak Feng Shui yang berbeda di lingkungan yang berbeda. Pada saat yang sama, dua formasi yang berbeda dapat membuat tata letak yang sama di tempat-tempat tertentu.
Itu adalah hal yang menarik tentang tata letak Feng Shui. Ketika dia pertama kali memperoleh pengetahuan Feng Shui dari Lu Yun, pikiran pertama Fei Ni adalah bahwa Feng Shui adalah seni yang jauh lebih rumit. Lu Yun mengeluarkan 7 batu formasi yang diambil Fei Ni dari Qin Xian Huo dan disimpan di gerbang abis. Dia mengukir 7 tata letak berbeda pada batu formasi untuk mengubah lingkungan di sekitar mereka. Kekuatan ahli Feng Shui adalah mereka bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena medan dan lingkungan setempat tidak kondusif untuk pembentukan guk-guk laut, Lu Yun hanya akan mengubah lingkungan. Bersenandung, 7 batu formasi meletus dengan cahaya yang menyilaukan dan melayang di udara, menyuntikkan kehidupan yang hidup ke dalam gua yang sunyi. Seseorang menyegel udara di atas jurang menggunakan altar sebagai inti, tetapi properti altar menciptakan kekuatan penyerap kehidupan. Saya hanya akan membuat tata letak kehidupan untuk melawannya. Beberapa pertimbangan membawanya ke kesimpulan yang paling tepat. Kekuatan penyerap kehidupan ini tidak hanya menyegel jurang, tetapi juga menguras esensi kehidupan setiap makhluk hidup yang telah mati di gundukan pemakaman, memindahkannya ke tempat yang dulunya merupakan tata letak kebangkitan. Itu adalah ancaman yang jauh lebih besar daripada kekuatan di makam Dieksi untuk orang hidup. Tata letak Lu Yun berbeda dari formasi Fei Ni, karena hanya menargetkan properti penyerap kehidupan untuk memblokirnya sementara, tetapi membuat altar tetap berfungsi. Formasinya tidak hanya akan mengimbangi kekuatan penyerap kehidupan, tetapi juga menekan altar, yang mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Jika kamu tidak merusak formasi Fei Ni sekarang dan membiarkannya menyegel altar, kamu pasti sudah bebas, Lu Yun berkomentar lemah saat dia mengatur tata letaknya. Sepertinya otakmu hancur setelah terlalu lama terjebak di sini. Wayfarer merengut dengan penyesalan. Dia terlalu fokus untuk menghentikan Lu Yun sebelumnya, dan mengabaikan kondisinya sendiri. Tapi kamu juga sedang menyiapkan formasi, dia mengutarakan pikirannya. Aku akan bisa membebaskan diri begitu itu mulai berlaku. Kamu pasti bisa mencoba. Setelah menyelesaikan 7 batu formasi, Lu Yun makan pil untuk memulihkan sebagian ki dan staminanya. Bagaimana dengan ini? Wayfarer mengubah nada suaranya, disiagakan oleh jawaban Lu Yun. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan memerintahkan monster itu untuk pergi. Tidak dibutuhkan. Lu Yun membuka matanya dan mulai menggoreskan garis pada batu formasi ke-8. Meskipun monster itu memiliki kekuatan abadi yang tiada taraf, ia tidak memiliki kecerdasan. Fei Ni dan Yue Shen, di sisi lain, melakukannya. Jika mereka tidak bisa mengalahkannya bersama-sama, aku akan menghancurkan mereka sendiri lagi. Seperti yang dia duga, Fei Ni dan Yue Shen secara bertahap bisa menang dengan bertarung bersama. Monster itu memang murni insting dan tidak punya otak. Fei Ni telah menyiapkan selusin formasi ilusi untuk memutar persepsinya, menipunya untuk menyerang udara alih-alih mayat darah. Mayat darah mengambil keuntungan dari gangguan untuk menerjang dan merobek monster itu. Mereka telah membersihkan tas undead Titanic sebelumnya, jadi monster ini tidak lebih dari pesta lain untuk mereka. Kembalilah, Fei Ni, Yue Shen. Lu Yun berseru setelah periode waktu yang tak terlihat. Dipahami, jawab Fei Ni. Dia mengerahkan selusin formasi lain untuk menjebak monster itu, lalu memasuki gerbang abis dengan Yue Shen. Xuanxi, perintah Lu Yun. Tinggalkan jurang dalam 18 napas. Di bawah jurang, Xuanxi meledak menjadi api biru. Aktifkan jimat air ilahi. Sedang pergi. Dia dengan cepat memperingatkan semua orang. Sungai senja yang tak berujung melampaui penghalang ruang dan menyapu mereka. Gelombang hitam besar melilit Lu Yun pada saat yang sama. Bersenandung. Cahaya zamrud muncul dari sekitar altar. Kekuatan hidup dan vitalitas langsung menguncinya. Aku terjebak. Wayfarer mencoba melepaskan diri, tetapi altar terus mencengkeramnya dengan erat. Putus asa, dia melemparkan pukulan lain ke lampu hijau. 90.